Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Founder Musas yang saya hormati beserta pengurus, bunda-bunda, akhwati fillah yang semoga senantiasa diberikan Allah kelapangan hati, diberikan petunjuk, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah pertolongannya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah ringankan langkah kaki bunda-bunda dan akhwati fillah untuk hadir di majelis ini. Semoga ini menjadi sebab dikabulkannya segala doa, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya hanya bisa sampai 10 kurang 15 karena ada acara milad Rumah Sakit Ibnu Sina di BRK Gedung Mendang Merdunya. Cuman Detia kan pula waktu itu rupanya di sini pas lah jadwal. Jadi setengah jam cukup lah ya Bu ya. Hai diam. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW kembali dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sebetulnya kalau tentang Ummul Mukminin Khadijah ini Bu, sudah pernah kita bahas, tapi mungkin kita untuk mengingatnya kembali. Jadi Ummul Mukminin Khadijah ini memang lahir dari keluarga yang terhormat, bangsawan di Mekah. Jadi memang Bu, pengaruh rupanya ya Bu ya. Kalau misalnya orang tua kita itu mendidik kita dengan cara yang baik, otomatis tentu akan mendapatkan anak yang baik pula. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Jadi anak kita itu adalah cerminan diri kita. Jadi siapa diri kita sekarang, itulah bagian dari sifat ayah dan ibu kita. Makanya diantara kita ini ada rajin betul dia sholat, tapi dia masih jahat juga sebab ada gen orang tuanya yang masuk ke dalam dirinya. Jadi seperti Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah itu, orang tuanya bangsawan, jadi tutur katanya memang terjaga, dan dia itulah yang diutus Rasulullah untuk mendakwahi orang di Madinah karena tutur katanya bagus, dia anak bangsawan. Jadi kadang kalau kita melihat perempuan solehah tapi mulutnya agak jahat, jutek dia, sebetulnya dia tahu dia salah, cuman itulah bagian dari agen orang tuanya yang masuk ke dia. Nah jadi beliau ini juga terkenal sebagai pengusaha kaya di Mekah, bahkan dalam riwayat dikumpulkan harta saudagar Mekah itu baru sebanding dengan harta Ummul Mukminin Khadijah. Jadi memang perempuan pengusaha dia. Nah dalam Islam ini memang disebutkan bahwa sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda, dan sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi kalau untuk jadi pengusaha ini mau perempuan mau laki-laki tidak ada jadi masalah selama tidak melanggar syariat. Dan Rasulullah waktu itu berumur sekitar 20 tahun. Apa kata pamannya, Muhammad, sudah saatnya kau ini berdaganglah ke luar negeri, ke Syam. Ini orang akan mau pergi ke Syam. Kata Rasulullah, orang-orang Mekah ini mereka itu kalau untuk lokal memang dia pakai kita paman, tapi kalau untuk keluar negeri itu biasanya keluarga dia sendiri, karena mereka tidak mungkin mempercayakan barangnya ke orang lain. Makanya kau coba dulu melamarlah kau ke Khadijah, karena kan kau pernah juga bawa dagangan Khadijah. Kata Rasulullah, ndaklah paman, kalau memang rezeki aku pasti Khadijah akan mengirim utusannya untuk mengajak aku. Sempat berdebat dengan Abu Thalib, tidak masuk cara kau nih Muhammad, kalau kita butuh kerja tuh kita yang melamar.
Kenapa Rasulullah berkata seperti itu? Yang pertama karena rendah hati. Yang kedua personal branding Rasulullah itu udah bagus. Jadi orang udah tahu bahwa Rasulullah itu orang jujur. Nah jadi kita itu kalau personal branding kita udah bagus, rezeki yang nyari kita. Jadi kita itu nggak begitu repot lagi untuk nyari rezeki. Nah misalnya nih, kalau kita buka usaha, kemudian usaha saya ambil kayak Bundo Indri lah, yang buka apa, yang pakaian bayi itu gitu Bu ya. Dia jual murah, harga bagus, pelayanan ramah, itu dimanapun mau buka kan dicari orang gitu. Nah, ada orang capek buka tutup aja dari pagi sampai sore menung deh, ini tambah ramai dikejar rezeki karena barang bagus, pelayanan kita baik. Nah, ini orang masuk curiga tinggi, nah, gimana coba tuh kan. Nah, jadi memang yang perlu kita persiapkan tuh personal branding kita yang bagus. Nah setelah itu datanglah utusan Ummul Mukminin Khadijah. Paman Muhammadnya ada. Jadi gini paman, rencananya Khadijah kan mau bawa barang dagangannya ke Syam. Sementara dia udah tahu betul lah kalau untuk mempercayakan barang kualitas bagus itu susah. Jadi Khadijah menyuruh aku untuk mengajak Muhammad, karena kalau Muhammad mau itu barangnya memang yang kualitas super semuanya untuk yang dibawa ini. Langsung temenung Abu Thalib, betul juga keponakan aku nih. Kalau kita udah bagus, pasti kita yang dicari oleh orang. Nah, pergilah akhirnya Rasulullah berdagang, tapi upahnya cukup besar dari Ummul Mukminin Khadijah. Kalau orang biasa cuma 2 ekor onta upahnya, tapi kalau Rasulullah 5 ekor onta, ditambah dengan pelayan namanya Maisarah. Ingat Bu ya, Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Cuman namanya Maisarah. Masing-masing bangsa itu kan punya nama gitu. Kayak kita di Indonesia nih lah, dulu saya sangka yang nama Rizki itu laki-laki aja, ternyata ada perempuan nama Rizki. Nah kemudian berdaganglah Rasulullah ke Syam. Nah waktu berdagang ke Syam itulah Bu, Rasulullah itu terlihat oleh Maisarah luar biasa akhlak beliau ini dalam berdagang. Yang pertama, beliau barangnya bagus, itu yang jelas, mutunya bagus. Jadi kalau ibu mau buka-buka usaha atau apapun lah, cari kualitas yang terbaik. Orang tidak ada masalah harga, kalau memang sesuai dengan rasa kalau di makanan, atau baju mahal. Kita misalnya kayak lihatlah, ada sampai tas harga ratusan juta, kok berani orang beli karena kualitas. Ada juga di Ramayana yang jual jilbab syar'i, hijab syar'i, baju-baju syar'i, 5 rupiah pun tidak kurang, tapi orang ramai ke dia karena kualitasnya bagus. Jadi jangan tanggung-tanggung lah kalau mau buka tuh yang kualitas murah misalnya gitu. Memang banyak orang beli, sudah tuh komennya negatif semua sudah tuh kan, baru pakai 2 hari naik bahannya tuh. Waktu pertama di bawah mata kaki, sekarang udah di tengah betis katanya Bu kan. Akhirnya rugi juga kita. Putarannya cepat tapi omelan orang dahsyat jadinya. Nah kualitas bagus itu masuk pesaing apapun dia tidak akan goyang. Mau orang e-commerce banyak pun dia tidak goyang. Banyak contohnya, kalau merek perempuan apa, Hermes, Louis Vuitton, kemudian Coach, mana ada goyang dia kan. Mau banyak orang mau apa, orang YSL, tidak ada goyang. Karena dia jual kualitasnya bagus. Jadi ibu mau buka kue atau apa yang bagus lah, cuman jangan pula yang banyak pesaingnya, rasanya itu gitu. Saya hari itu kaget makan bakso di Pekanbaru ini ada yang 50.000 loh Bu, tapi tidak nyesal kita makannya, bener. Nah, ya mahal. Jadi awalnya kita mahal ya. Saya makan yang 30.000-nya Bu, rupanya ada yang sampai 50.000. Yang 30.000 aja udah kayak gini, rasa yang 50 gimana ya kira-kira. Memang bagus Bu, enak, porsinya penuh. Cuman saya nggak mau bilang tunggu dia ngendorse dulu baru nanti saya bilang. Nggak ya Bu, karena selera orang beda-beda. Nanti saya bilang tuh enak, rupanya di Ibu nggak enak. Nah setelah itu Bu,
Maisaroh ini begitu pulang dagang sama Rasulullah, nah dia cerita tuh ke Ummul Mukminin Khadijah, memang beda Muhammad nih nyonya, memang laki-laki mahal dia nih nyonya. Apa gitu? Dia itu kalau dagang wajahnya selalu ceria. Makanya kita disebut Bu ya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu maksudnya Bu. Kalau kita sedekah, kan rezeki kita 10 kali lipat. Nah, sementara kalau kita senyum Bu, itu yang membuat orang tuh tertarik belanja ke kita itu. Tapi kalau misalnya ibu cerungut aja sibuk bertasbih Bu ya, muka cerungut, siapa yang mau belanja tempat ibu? Jadi sebetulnya makanya kenali tipe wajah kita Bu ya. Kalau tipe wajah kita judes, jadi HRD aja lah Bu. Nggak usah jadi pemimpin satu, jadi HRD gitu untuk memimpin orang, supervisor tuh oke lah. Tapi kalau untuk di lapangan itu yang memang yang harus murah senyum karena itu ngundang rezeki. Kemudian dia sangat menguasai apa yang dia jualnya. Dia bisa menjelaskan ke customer. Kemudian dia jelaskan yang bagus itu bagus, yang kurang itu kurang. Jadi banyak orang belanja ke Rasulullah ini. Ya kalau soal jujur itu aku udah lama tahu, makanya aku suruh dia yang bawa barang-barang yang kualitas bagus ini. Karena agak ragu kalau laki-laki lain yang bawa. Kemudian dia ini nyonya tidak genit dengan customer. Biasanya kan kalau laki-laki itu jualan Bu, kalau perempuan cantik kan dilayani dia gitu ya Bu ya. Rasis lah pokoknya Bu kalau dia jualan tuh. Sampai ada ditandai orang tuh Bu, beberapa rumah makan di Pekanbaru nih kalau belanja suruh perempuan. Kalau perempuan cepat dia melayaninya. Kalau laki-laki lama Bu, jadi suruh perempuan. Nah setelah itu dia ini tidur itu miring kanan nyonya. Dia tidak pernah miring kiri atau tengkurap. Masih biasa bagi Ummul Mukminin Khadijah. Tapi ketika mendengar dia itu suka istirahat di bawah pohon bidara. Jadi ada rahib yang bertanya kepadaku, apakah itu tuanmu yang di bawah pohon bidara itu? Iya Pak Rahib, tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara, melainkan dia adalah seorang Rasul akhir zaman. Itu baru galau lah Ummul Mukminin Khadijah Bu, karena dia sudah menutup hatinya. Karena 2 kali menikah suaminya kan meninggal Bu. Jadi udah nggak kepikiran nikah lagi tuh Ummul Mukminin Khadijah tuh. Cuman begitu dengar cerita Maisaroh nih galau juga. Galau juga Ummul Mukminin Khadijah karena diserang kebaikan loh Bu, diserang cerita baik, dia dagang gimana, mulai terbuka juga hati itu. Makasih Kak. Kemudian Bu, galaunya Ummul Mukminin Khadijah itu pas dikatakan tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara, melainkan dia seorang Rasul akhir zaman, langsung terbayang Ummul Mukminin Khadijah ketika dia berusia 15 tahun. Waktu ngumpul sebaya sama dia, ada orang Yahudi sambil ketawa-ketawa ngomong, "Hai wanita-wanita Mekah, telah terbit bintang dari arah timur, pertanda akan lahir Rasul akhir zaman dari kalangan kalian. Dan salah satu di antara kalian akan menjadi istrinya. Itu bayang-bayang. Wajar ndak akhirnya tergalau Ummul Mukminin Khadijah? Apakah Muhammad orangnya, aku istrinya? Ini ndak mungkin. Aku aja udah umur 40, dia masih 25. Karena kan beranjak umur tuh Bu ya. Udah 25 dagang bersama Ummul Mukminin Khadijah dari 20 sampai 25, nggak mungkin lah rasanya. Apalagi aku sudah beranak 2 pula, Hind dan Hala, nama anak Ummul Mukminin Khadijah itu. Nggak mungkin lah nih. Tapi memang Bu, dalam riwayat ini, memang Ummul Mukminin Khadijah betul-betul galau Bu, karena dia heran kok rasa ini kok nyerang betul gitu rasanya. Padahal dia udah menutup hatinya karena udah kematian suami 2 kali itulah. Misalnya kayak ibu lah, udahlah fokus besarin anak aja, fokus di bisnis saja, kan banyak seperti itu gitu Bu ya. Sebetulnya iya juga, cuman karena diserang kebaikan ini Bu, cerita kebaikan tentang Rasulullah nih, waduh. Dan Ummul Mukminin Khadijah berusaha untuk menahannya.
Ceritalah dia ke sepupunya namanya Warokah bin Nawfal, ahli kitab yang membuat kitab Injil berbahasa Arab. Nah, itu Warokah ini. Udah tua, matanya buta. Jadi Ummul Mukminin Khadijah curhat ke dia. Nah, waktu curhat ke dia ini, kalau melihat ciri-cirinya nih Khadijah, memang betul nih Muhammad ini seorang Rasul dengan akhlaknya yang mulia, dia baik ke orang. Ini memang dia ini Rasul akhir zaman. Wah, bukannya pencerahannya itu membuat tenang, tambah galau Bu, naik jadi levelnya Bu, dari tingkat suka ke mulai itu Bu, mulai mencintai gitu. Nah udah tahap mencintai ini Bu, mulai risau lagi dia. Mulai risau tuh apa Bu? Kadang diajak ngomong nggak dengar gitu Bu ya. Kadang mulai senyum-senyum sendiri. Nah, Ummul Mukminin Khadijah ini punya sahabat namanya Nafisah binti Munyah. Nah, itulah kawan yang untuk tempat cerita gitu Bu. Jadi memang kita tuh disuruh telitilah siapa yang akan menjadi kawanmu. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan berteman Bu. Kalau mungkin kenal banyak orang oke, tapi kalau untuk menjadi sahabat itu memang berbeda. Karena sahabat itu orang yang berani menyalahkan kita di saat kita salah gitu. Nah kemudian Nafisah nih pas ngobrol sama Ummul Mukminin Khadijah nih kayaknya kadang dengar, kadang enggak, kadang senyum, kadang sedih wajahnya itu. Kata Nafisah, kok agak beda sekarang Khadijah, enggak seperti biasanya. Kenapa emangnya biasa aja kok, enggak ada ngapa-ngapa. Allah jujur aja lah Khadijah, aku udah lama kawan sama kau. Sedikit aja perubahan kau tahu aku. Udahlah cerita lain aja lah kita. Nah gitu-gitulah Bu ya. Khadijah, jangan kau sembunyikan, lain wajah kau tuh, pancaran itu beda. Kadang kau bahagia nampak tiba-tiba kau sedih, kadang-kadang kau termenung. Masa enggak percaya kau cerita sama aku? Nah, akhirnya luluh juga Ummul Mukminin Khadijah Bu. Nafisah, aku suka sama Muhammad. Hah? Serius lah gitu lah ya. Terus kata Ummul Mukminin Khadijah, jangan keras-keras Nafisah, malu aku. Apa pula kau malu? Cobalah kau bayangkan, Muhammad itu digandrungi wanita Arab loh. Mekah, perempuan Mekah tuh banyak yang suka sama dia. Dia nggak open, nah, dia santai. Nggak pernah Bu terlibat Rasulullah itu ada dekat sama perempuan tuh nggak ada. Cuman dia ramah kepada orang, penduduk Mekah tuh ramah. Dia ramah, cuman dia tidak ada dekat yang spesial lah kepada seseorang pun. Jadi aku usia udah 40 tahun, sementara Muhammad baru 25. Aku udah janda, anak aku 2, apa mungkin dia mau sama aku? Nah disitulah Nafisah ini membesarkan hati Ummul Mukminin Khadijah. Kau itu wanita terhormat. Berapa banyak laki-laki tampan pengusaha kaya yang mau meminangmu, kau tolak semuanya. Kau cantik Khadijah, sekalipun umur kau 40, tapi kecantikanmu mengalahkan perempuan umur 30 Khadijah. Nah, itu yang sahabat Bu. Ini dia mematahkan aja kerjanya. Nggak mungkin lah dia mau sama aku. Sadar diri kau rupanya mah. Ya gitu, sadar diri kita tuh. Tahu kita umur kita udah berapa. Kadang heran aku nengok kau nih, nanti ku iya-iyakan, nanti GR lah kau. Udah jelas dia ganteng, dia masih muda, baru berpikir lah otak kita tuh, malu kita. Sedih Bu, itu makan pun nggak mau gitu Bu, pulang dengar kawan ngomong gitu tuh. Kita tuh harus, kalau yang kitanya nih Bu ya, ingat sunnah Bu. Salah satu pahala yang besar itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang Bu. Tapi kalau untuk kita pribadi, masukkanlah makian kalian. Nah, kita harus buka nih. Ini yang misal pribadi kita nih Bu ya. Tugas aku adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang lain. Tapi kalau orang terserah mau masukkan keburukan kepadaku, aku terima. Nah, tapi yang kitanya ke orang, hanya tugas kita memasukkan kebahagiaan. Dan kau jangan khawatir Khadijah, untuk urusan ini biar aku yang ngurus. Nah, mak jomblangnya adalah Nafisah Bu. Jadi guna mak jomblang itu ya Bu ya, kalau kita ditolak ndak parah betul sakitnya Bu gitu. Kayak beberapa hari yang lalu kejadian,
Dia yang melamar laki-laki ini Bu, ditolak di depan orang ramai onde Bu, malunya. Itu guna Mak Jomblang tuh buat baliklah ke zaman tuh balik gitu Bu. Cuman usahakan Mak Jomblang tuh di bawah Ibu level kecantikannya. Karena kalau sama atau di atas Ibu lewat Ibu Bu. Lewat kita dibuatnya. Nah, jadi yang akhwat nih pakailah Mak Jomblang itu. Bukan, tapi itu tidak ada masalah sih. Asal apa aja namanya nih aman aja, utusan-utusan itu kan biasa. Cuman lihat Bu, cara utusan pada zaman Rasulullah itu, zaman Ummu Khadijah ini beda Bu, nggak banyak cerita. Jadi Nafisah binti Munya datang ke Rasulullah, cuman ngomong ini Bu, Muhammad, ya aku Nafisah, teman akrabnya Khadijah. Khadijah memikirkan dirimu, tapi jangan kau jawab dulu. Kau pikirkanlah dahulu. Langsung pergi Bu, jadi enggak ada duduk macam kita. Dia macam mana ceritanya duduk? Enggak Bu. Jadi jangan salah paham. Jadi Mak Jomblang zaman dulu tuh hanya nyeritain yang pentingnya tuh apa. Misal kalau laki-laki Bu, Mak Jomblangnya ketemu dengan perempuan itu hanya mengatakan dia menginginkan dirimu, kau tahu kelebihan dia ini, atau menemui keluarganya. Nah, karena Nafisah ini langsung ketemu Rasulullah dan dia ngomongnya cuma itu aja. Muhammad, aku Nafisah, aku teman akrabnya Khadijah. Khadijah memikirkan dirimu, tapi jangan kau jawab dulu, pikirkanlah dahulu. Langsung pergi Bu. Nggak macam kita sekarang. Nah, bisa kita ngopi dulu Bang. Nah, itu luluh hati abang tuh jadinya Bu. Bagus yang ini lagi daripada yang suka sama aku lewat. Nah, itu udahlah bikin story lah berturut-turut hari itu Bu ya. Galau-galau. Nah jadi Bu, gantian lagi nih Bu, Rasulullahnya yang galau. Karena Rasulullah pun nggak nyangka gitu Bu. Rasanya tuh nggak mungkin lah Rasulullah itu akan mendapatkan perempuan seperti Khadijah. Nah perasaan itu sama berarti Bu. Sama-sama rasanya nggak mungkin gitu. Makanya kata Abu Thalib ketika diceritakan Rasulullah, aku jujur sekarang Muhammad, kau betul-betul suka enggak sama Khadijah? Dia paman, enggak pernah terlintas ya. Rasanya itu enggak mungkin. Berarti kau mau juga sama dia kan? Mau paman. Karena gini Muhammad, kau masih muda, dia orang kaya masalahnya. Nanti dibilang orang kau memperoleh harta dia. Kan jadi fitnah seperti itu tuh udah lama ada Bu. Misalnya ada laki-laki muda mau sama ibu-ibu umur 40, laki-laki ini umur 25. Ibu kaya, nah fitnahnya itu dari dulu tuh sama Bu, pasti menginginkan hartanya. Nah pasti itu, makanya ditanya betul sama Abu Thalib, benar enggak? Benar kata Rasulullah. Nah singkatnya Bu, mereka pun menikah. Nah waktu menikah itu Bu ya, memang digandeng Allah sama Ummul Khadijah ini apa Bu? Sebab beliau betul-betul berbakti kepada Rasulullah dan tidak ada satu riwayat pun Ummul Khadijah pernah membantah Rasulullah. Tidak ada Bu. Betul-betul manut apa yang diinginkan Rasulullah itu yang dibuat oleh Ummul Khadijah. Bahkan saking pekanya, kalau Rasulullah menghormati orang datang ke rumahnya, wah ini berarti orang istimewa, itu langsung dikasih itu. Dikasih makan, jadi dia lihat cara Rasulullah aja. Oh Rasulullah sangat menghargai orang ini, langsung kasih. Jadi betul-betul pendamping sejati 25 tahun Rasulullah tidak pernah poligami sama sekali. Nah, jadi kalau ada yang mau bilang abang mau ikut sunnah deh poligami deh, tunggu aku mati dulu. Ya kalau ikut sunnah kan gitu Bu ya, Rasulullah tidak ada Bu nikah selama dengan Ummul Mukminin Khadijah. Sebab apa? Tidak pernah membantah, nurut sama suami. Dan ingat, kenapa Ummul Mukminin Khadijah tidak pernah membantah kepada Rasulullah? Karena dia sudah tahu akhlak Rasulullah. Jadi udah lama tahu, jadi bukan sembarang membuka hati, tetapi langsung tahu bagaimana Rasulullah dari kecil sampai dewasa, akhlaknya sudah teruji. Jadi membuka hatinya itu bukan sembarangan. Makanya Ummul Mukminin Khadijah tidak pernah membantah Rasulullah, tidak pernah melawan. Jadi kalau akhwati fillah yang sudah ingin menikah, jangan sembarangan membuka. Jangan hanya dengar kabar kebaikan dia dari orang lain. Lihat, dengar betul. Kadang kan orang kan bisa topeng aja kan, baik atau kawan-kawannya tuh baik, dia tuh baik tuh, akhlaknya mulia. Kan kita dari dia taunya. Makanya pantau-pantau dulu.
Setelah dia tahu berakhlak baik kan kita nyerahin hati pun tidak ada jadi masalah lagi. Nah, kemudian Rasulullah waktu menerima wahyu itu kan dia minta izin sama Ummul Mukminin Khadijah untuk bertahanus menyendiri di Gua Hira. Nah, Rasulullah pas 17 Ramadan malam itu 610 Masehi turunlah malaikat Jibril membawa wahyu. Nah, karena Rasulullah melihat sesuatu yang tidak biasa, Rasulullah ketakutan, Bu. Pas turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, Rasulullah takut betul. Larilah Rasulullah dari Gua Hira sampai ke rumah. Rasulullah pun memekik, memanggil, "Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Bekanya Ummul Mukminin Khadijah bukan selimut yang diambilnya, dia kejar Rasulullah langsung dipeluk. Kalau perempuan yang tidak peka, "Tunggu bang, tadi mana lah selimut? Tadi aku taruh." Kalau yang tidak peka, Bu, begitulah sandingnya itu dengan Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu. Kepekaan dia tuh tinggi, Bu. Dan memang udah set Allah betul lah, karena Ummul Mukminin Khadijah ini orang baik, kemudian dapat suami pun dengan cara memantau dari akhlaknya, ya jadilah, Bu. Kalau enggak itu jadi nanti penyesalan, Bu. Kadang ta'aruf ini banyak gagalnya karena apa? Banyak topeng yang diperlihatkan gitu, Bu. Nah, katanya ta'aruf Ustaz, orang pacaran aja baik-baik aja dia, itulah ujian, Bu. Hebatnya iblis itu. Kita enggak tahu ta'aruf orang zaman dahulu itu, Bu, orang yang lama udah dikenal, bukan baru-baru kenal. Kalau kita kan baru-baru kenal, ta'aruf tuh enggak ada yang berani jujur siapa diri dia. Coba dibilangnya, aku ini agak gatal sama perempuan dikit deh. Aku kalau nampak orang cantik itu agak melalak mata aku, mau nerima atau enggak. Itu kan keburukan harus diungkapkan, Bu. Aku pun gitu, Bang. Aku kalau dicet-cet laki-laki ini agak cepat aku jawabnya. Fast respon aku. Akhirnya apa, Bu? Banyak yang sembunyi-sembunyi. Yang satu merasa dapat yang solehah, yang satu merasa dapat soleh. 2 tahun rumah tangga hancur lebur. Jadi makanya di zaman dulu itu Ummul Mukminin Khadijah kenal Rasulullah dari kecil. Fatimah dengan Ali dari kecil loh. Jadi bukan sembarangan ta'aruf orang di masa lalu itu orang-orang yang udah lama mereka kenal. Kalaupun baru itu pun dijemput dengan doa. Misalnya seperti Rasulullah dengan Raihana. Itu kan Raihana tidak mau sama Rasulullah. Biarlah aku tetap beragama Yahudi dan menjadi tawananmu daripada menjadi istrimu. Nah, itu Rasulullah mendapatkannya dengan doa. Akhirnya dilunakkan Allah hatinya. Nah, itu beda. Karena kita kan Rasulullah ini melihat ini kayaknya perempuannya beda. Sebetulnya kan kita udah dikasih Allah feeling itu gitu. Cuman kadang nafsu kita lebih kita kedepankan. Nah, kemana lagi Kak, dia ganteng Kak, tapi dia perangnya dia tertutup sama gantengnya tuh Kak, pokoknya makanlah ganteng itu sekarang. Nah kemudian apa kata Rasulullah, tolong aku Khadijah, aku betul-betul cemas, tiba-tiba datang sosok putih besar menghampiriku, dia memelukku, kemudian menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Sungguh indah kata-kata itu suamiku. Tidak mungkin peristiwa ini akan menghinakan dirimu. Aku yakin yang menemuimu itu adalah malaikat yang mulia. Sebab engkau orang yang gemar bersilaturahmi. Jadi Bu ya, orang yang tidak akan kerasukan jin, setan itu orang yang gemar bersilaturahmi. Suka kunjung mengunjungi gitu Bu ya. Macam-macam Ibu nih lah ketemu bentuknya sepele nih Bu. Cuman di sisi Allah luar biasa nih. Nggak usah kita cerita masalah agama lagi. Ibu tahu nggak di Amerika itu yang paling panjang umurnya adalah imigran Itali, Bu. Sebab apa? Mereka lah imigran yang paling rajin silaturahmi. Ngumpulnya lebih sering gitu. Makanya ibu-ibu yang sering ngumpul nih, terlepas dari dia ngumpul mau arisan, mau ketawa-tawa, itu lebih panjang umurnya Bu. Apalagi yang ngumpul baik-baik macam ini. Sedangkan ngumpul yang happy-happy aja sehat Bu. Apalagi ngumpulnya agama. Carilah pelajaran agama ini yang aliran agamanya itu menimbulkan ketenangan jiwa. Kalau menimbulkan ketegangan itu berarti aliran listrik loh. Bahaya kita ngaji di situ tuh. Dia kan sebetulnya menenangkan jiwa. Kau orang yang gemar bersilaturahmi,
kau angkatkan beban orang yang berat, kau tunjukkan jalan orang yang tersesat. Nah, itu amalan-amalan yang menjauhkan kita dari godaan setan, jin, suka nolong orang, mengangkatkan beban orang yang berat, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Kadang kita yang anggap aja aku mau sedekah nih. Jadi kalau orang minta tunjukkannya, kalau perlu kita sampaikan ke tempatnya, udah ikut saya. Saya dapat loh balasan itu, Bu. Ketika ada turis Korea tersesat di Masjid An-Nur, dia bingung cari jalan keluar gitu. Ya dia mungkin tahu pula kenapa dihadapkan ke saya. Memang bahasa Korea saya sama tahu lah Ibu ya. Memang jadi jadi dia main tunjuk-tunjuk aja Bu, saya pun nggak ngerti gitu Bu. Tapi yang saya lakukan adalah mengantarkannya sampai gerbang. Karena kan ada gerbang yang ketutup tuh Bu, yang dekat SMP itu dia udah bawa ke sana, nggak tahu dia yang mana buka. Jadi saya antarkan Bu, bukan saya tunjukkan, tapi saya antarkan. Nah kemudian, bentar Bu, bentar, waalaikumsalam, bentar ya Bang ya. Saya masih ada acara sedikit, bentar lagi. Udah mulai Bang? Oh, oke, lanjut aja dulu ya Bang ya, nanti insya Allah saya datang, mulai aja. Oke, Assalamualaikum. Nah kemudian Bu, kalau misalnya kita ini ikut yang seperti itu, kita mau antarkan orang yang bertanya sama kita anggap aja itu sedekah. Suatu saat akan terbalas sama kita. Nah saya waktu itu beberapa hari yang lalu, saya ada nanya orang di masjid di daerah Buatan. Saya nanya namanya, kata orang dia sering di masjid. Saya tidak ada nomor telepon dia. Adalah bapak keluar sendiri, Pak kenal sama bapak ini, oh ikut saya. Dia pula yang mengantarkan saya. Nah, jadi tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah kebaikan kita itu. Nah, jadi kita anggap aja kita sedekah. Kemudian kalau ada orang minta tolong sama kita, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Karena satu yang kita bantu, manja bil hasanati falahu asru amsalihah, 10 kali lipat kembali ke kita. Nah kemudian Ummul Mukminin Khadijah ini begitu melihat Rasulullah sangat ketakutan itu, akhirnya beliau yang pasang badan, tenang suamiku, kalau dia datang lagi kasih tahu aku. Wah, apa ndak senang hati Rasulullah itu, pasang badan. Rupanya pas Rasulullah mau tidur, mekik lagi Rasulullah, Khadijah, dia datang lagi Khadijah. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah atau ibu? Di pangkunya Rasulullah itu, duduklah di paha kananku suamiku, telungkupkan mukamu. Coba sekarang buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih istriku. Duduklah di paha kiriku, di pangku Bu, dipeluk. Telungkupkan mukamu, coba buka, apa kau masih melihatnya? Masih, rupa tembus Bu, tetap nampak malaikat Jibril tuh. Sekarang duduklah di hadapanku, tatap wajahku, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti itu adalah malaikat, bukan jin, bukan setan. Nah, jadi Bu udah tahu caranya Bu, jadi kalau meracau-racau suami Bu, coba duduk di paha kanan adek Bang, telungkupkan muka Bang, coba buka, masih nampak Bang? Masih deh, coba tengok di paha kiri aku Bang, coba telungkupkan, masih nampak Bang? Masih. Coba sekarang duduk depan Bang, tengok mukaku, parah lah muka kau lagi. Nah itulah nanti Bu. Nah dibawa lah Bu ke rumah Warokah bin Naufal. Begitu dibawa ke rumah Warokah bin Naufal, diceritakan Bu, apa kata Warokah bin Naufal? Ini namus, maksudnya itu Jibril yang datang kepada dirimu Muhammad. Kau adalah Nabi akhir zaman. Alangkah bahagianya aku kalau aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Di situ Khadijah kaget Bu. Apakah dia akan diusir? Bukankah orang Mekah mencintai dia? Khadijah, tidak ada yang membawa ajaran seperti ini, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Artinya apa Bu? Setiap apapun kebaikan yang kita buat, ujiannya adalah ada. Pasti dimaki orang, pasti tidak tenang. Kita lihat orang untuk duniawi kok enak-enak aja ya. Kalau kita giliran untuk wirid, untuk buka ini, ada aja yang kebaikan itu tantangannya. Memang itulah pahalanya Bu. Itu yang membuat ibu dapat pahala. Kalau mulus-mulus saja mana ada dapat pahala Bu. Kalau susah-susah itu yang membuat kita berjuang, berpikir jadinya. Nah itulah Bu. Ummul Mukminin Khadijah lah yang pertama kali menyatakan diri beriman, masuk Islam.
Nah, setelah beliau masuk Islam, Bu, orang Quraisy berusaha untuk menghadang dakwah Islam ini karena tidak bisa juga, udah ditawari macam-macam tidak mau. Karena gimana, Bu, Khadijah kaya raya, itu enaknya, Bu, kalau kita kaya kita nggak bisa dijengkelin orang. Tapi kalau kita miskin tuh, Bu, terpaksa kadang dengar kawan kaya cerita, Bu, coba belalak lah mata kita ngangguk-ngangguk, Bu. Karena kita berharap mudah-mudahan terlempar lah gak 50.000. Tapi kalau kita berduit, Bu, aman kita, Bu. Jadi makanya kalau ada ibu-ibu yang punya kesempatan dikasih berduit oleh Allah, kayalah. Dan angkat orang-orang supaya jangan diremehin oleh orang lain. Nah, tuh, Bu. Kalau kita diremehkan, biarlah, asal jangan kita yang meremehkan orang lain. Angkat derajat dia. Nah, kemudian, Bu, Ummul Mukminin Khadijah ini begitu diasingkan keluarga Bani Hasyim. Sebetulnya Ummul Mukminin Khadijah kan bukan Bani Hasyim, Bu. Sebetulnya dia enggak. Tapi dia ikut menemani suami untuk diasingkan. Dan dalam 3 tahun itu, Bu, habis harta Ummul Mukminin Khadijah untuk ngasih makan Bani Hasyim dan umat Islam yang ditawan. Sebab tidak dapat makanan, Bu, jadi beli dari luar. Kadang hanya makan dedaunan. Nah, setelah lepas pemboikotan itulah Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit karena air susunya sudah berdarah, Bu. Karena umur 60 itu masih nyusuin Fatimah. Jadi udah darah yang keluar karena makanan kurang itu. Jadi waktu Rasulullah mengatakan, "Kenapa kau menangis, Khadijah? Apakah kau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang, semenjak kau menikah dengan aku hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang." "Tidak, suamiku, aku menangis karena aku tahu perjuangan dakwahmu masih panjang dan aku tidak ada harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu, ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang lautan untuk berdakwah, gali kuburku, susun tulang belulangku, injak, jadikan jembatanmu." Itulah kalimat yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Rasulullah. Nah, kalau ibu-ibu ini kan kalau mau meninggal biasa, "Abang, satu pesan aku sama abang, meninggal aku duluan jangan coba nikah banget. Sempat nikah abang gentayangan aku, duduk aku di lemari kamarnya, aku pengen panggil nama abang, mati bang, Bu." Jadi itulah, Bu, ya, mungkin sekilas tentang Ummul Mukminin Khadijah. Saya mohon izin, mohon pamit. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.